Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini ada satu pesan untuk kalian di bulan Oktober. So ini bacaannya untuk Oktober, tapi Oktobernya udah sebentar lagi ya. Udah berapa? 2 hari lagi Oktober. Oke, so ini bacaan untuk kalian para Scorpio di bulan Oktober. Oke, saya akan bacakan dulu satu kartu sebagai dasar dari bacaan kali ini. Dan ini adalah Princess of Summer, Princess of Cups. Dan ini energinya kalian loh, para Scorpio. Gentle, sensitive, kind in experience. Okay, a new relationship or emotional experience, invitation to social event, a compassionate friend you can share your current with. Okay, so Princess of Summer atau Princess of Cups ini di bulan Oktober membicarakan tentang kalian akan memulai sebuah relasi baru. Memang kalau Cups bicara tentang love, tentang cinta. Jadi mungkin ada sebagian dari kalian, tentu saja nggak semua karena ini adalah general reading. So sebagian dari kalian memulai sebuah hubungan percintaan baru di bulan Oktober, atau percintanya sudah lama tapi diperbaharui menuju jenjang yang berikutnya, seperti itu. Akan tetapi jika kalian tidak terfokus dengan percintaan, ini bisa juga tentang kehidupan, tentang misalnya sebuah hubungan bisnis atau tentang pekerjaan, so hubungan kalian dengan pekerjaan kalian, atau juga tentang kehidupan kalian yang lainnya seperti tentang keluarga, pertemanan dan lain sebagainya. So intinya di bulan Oktober akan terjadi sebuah hubungan yang baik, dan sedikit banyak menguras emosi kalian, tapi secara baik ya, bukan emosi jiwa gitu yang bikin kalian marah-marah, nggak kayak gitu, tapi ini adalah sebuah hal yang baik ya, my dear Scorpio. Kemudian apa yang terjadi, mari kita lihat kelanjutannya di tarot yang akan saya buka. Apalagi ya yang terjadi, ya kalian bisa memperbaharui hubungan kalian menjadi lebih baik di bulan Oktober ya. Kok ada kesedihan? Oke, never mind. Kita lihat apa sih yang terjadi di bulan. Oh iya benar. So, look, Two of Cups ya, memang ada komitmen, memang ada kesepakatan. Tapi bukan cuma percintaan ya, teman-teman juga bisa. Kumpulan kalian gitu. Ada yang mencintai kalian segitunya. Oke, so my dear Scorpio, kartu pertama kalian adalah Nine of Swords. Ini berlaku untuk Scorpio yang masih berada di kesedihan kalian dari masa lalu. Ketika kalian merasa pernah terpuruk mungkin ya, pernah berada di situasi yang gak enak, membuat kalian sakit hati, terhianati, atau merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyembuhkan diri kalian. Kalau itu yang terjadi di masa lalu, my dear Scorpio, ini kayaknya udah saatnya kalian untuk move on ya di bulan Oktober. Nggak bisa dong kalian terus-menerus berada di posisi seperti itu. Sakit hati, merenungi kegagalan, ya kan? Misalnya kegagalan hubungan bisnis atau hubungan percintaan atau pertemanan, dan terus terlarut dari sakit hati. Karena ini kalau melihat kartu-kartu selanjutnya tuh harusnya memang sudah hilang di bulan Oktober. Jadi udahlah, berhenti di bulan Oktober dan kalian bisa melanjutkan hidup dengan jauh lebih baik.
Dan tentu saja hal ini bisa kalian pilih sebagai opsi untuk menjalani kehidupan dengan lebih enak, lebih nyaman, ya menjadi diri kalian yang bahagia lah. Tapi tentu saja kan saya selalu bilang ulang-ulang sampai berbusa nih mulut. Dimana kalian para Scorpio seharusnya nggak cuma Scorpio aja tapi semua orang seharusnya mengusahakan kebahagiaan sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain, karena kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri dan merupakan tanggung jawab dari kita masing-masing ya my dear Scorpio. Dan kartu yang menyertainya, coba kalau yang ini bisa saya buka secara terbolak-balik ya. Oke, kita lihat ada The Hermit. Untuk Virgo yang di link dengan Virgo atau ada Virgo di dalam chart hidup kalian, para Scorpio, ada pencerahan tentang apa yang sudah terjadi di kehidupan kalian. Yang kemarin sakit hati, kalian jadi tercerahkan dengan adanya sakit hati tersebut. Kalian bisa belajar lebih banyak di hubungan itu, baik hubungan profesional maupun percintaan ya. Dan di bulan Oktober kalian akan diberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kalian itu bukan tanpa sebab. Segala sesuatunya selalu ada sebab akibatnya, dan ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh masing-masing individu. Jadi memang segala sesuatunya seharusnya berlangsung dengan apa yang memang menjadi apa yang menjadi takdirnya si Scorpio dan juga tanggung jawabnya Scorpio. Jadi bukan salah siapa-siapa, kenapa begini, kenapa begitu, nggak bisa ditanyain lagi, karena memang segala sesuatunya tuh udah diplot gitu ya, seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk kalian para Scorpio. So di awal-awal bulan akan ada pencerahan tentang hal tersebut di awal bulan Oktober ya my dear Scorpio. Kartu yang selanjutnya ada Five of Pentacles. Beberapa dari kalian yang masih ngelangut, yang masih galau ya, dan masih berusaha mencari tahu kenapa yang kemarin-kemarin itu tidak terlaksana atau gagal, dan mungkin membuat kalian sedih, membuat kalian gak nyaman, membuat hidup kalian tidak berlangsung seperti yang kalian inginkan. Please keluar dari situ ya my dear Scorpio, karena bagaimanapun yang sudah harus ditinggalkan sih tinggalin aja. Nggak bisa kalian terus menerus berada di situ. Tapi terlihat beberapa Scorpio di awal bulan masih memikirkan sakit hati masa lalunya, masih berada di situasi yang kurang nyaman. Tapi tidak apa-apa, perlahan-lahan akan ada pencerahan untuk kalian, akan ada klarifikasi sebenarnya itu terjadi kenapa bisa terjadi seperti itu, sehingga Scorpio bisa lebih mengerti keadaannya dan bisa melanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya. Itu di bulan Oktober awal-awal ya, apa yang akan terjadi gitu. Dan kartu yang menyertainya King of Swords, masih ada kegalauan di pihaknya Scorpio, tapi juga Scorpio akan mulai menyadari bahwa keadaan itu memang harus ada perubahan, memang harus ada yang berubah ya Scorpio. Dan perubahan itu kalian nggak bisa menyuruh atau expect gitu ya, expecting tuh apa ya bahasa Indonesianya, menunggu dari pihak lain yang berubah atau dari keadaan yang berubah. Justru dari kacamata kalian sendiri yang harus merubah cara pandang kalian, dan juga cara kalian berlaku atau cara kalian dealing dengan keadaan kalian. So yang harus melakukan perubahan adalah siapa? Ya kalian sendiri tentu saja. Dan yang akan terjadi di awal-awal bulan
eh, Oktober justru two of wands, di mana kalian itu bisa melihat bahwa jalan hidup yang kalian jalani itu pada akhirnya menuju ke sini gitu. Misalnya konkretnya gini, kalian ketemu dengan seseorang dan kalian mempertanyakan kenapa orang ini sih yang hadir di kehidupan saya bukan yang lain gitu kan. Misalnya baik dalam hal bisnis, ke karir ataupun percintaan. Nah, karena ada pencerahan bahwa oh iya memang orang itu didatangkan atau orang itu dikeluarkan dari hidup kalian karena memang di masa depan nanti akan terjadi seperti apa gitu. Nah, itu yang akan terlihat di awal-awal bulan Oktober, di mana kalian akan melihat bahwa oh ini toh sebenarnya jalan hidup saya. Oh ini loh sebenarnya takdir yang harus dilakukan atau dijalani, karena segala sesuatunya memang akan terasa lebih clear gitu ya di bulan Oktober. Dan kalian juga mulai menyadari sepanjang tahun ini sampai Oktober itulah yang terjadi di kehidupan kalian, dan mau tidak mau kalian harus menerima itu, my dear Scorpio. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah ini kartunya kalian ya, bukan, bukan, kartunya Capricorn. Kalau tadi kartunya Virgo. So untuk kalian yang dealing dengan Capricorn, memang ada desire di sini, ada temptation ketika kalian ingin agak-agak berbelok dari jalan hidup kalian gitu ya, takdir kalian. Akhirnya kalian bisa balik lagi. Harusnya memang tidak ada temptation yang bikin kalian keluar dari track yang seharusnya gitu. Jadi bulan Oktober awal-awal memang kalau dilihat masih ada kegalauan di diri Scorpio. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa? Oke, di pertengahan di kartu yang selanjutnya ada Two of Cups. Pada akhirnya kalian harus menyadari bahwa harus terjadi komitmen antara kalian dengan pihak lain ya. Baik itu secara bisnis, karir ataupun percintaan, di mana hal tersebut memang sudah ditakdirkan atau digariskan untuk kehidupan kalian dengan adanya Two of Cups ini. Jadi ada komitmen yang memang harus kalian lakukan dan kalian jalani. Walaupun mungkin di awal-awal bulan sampai pertengahan itu galau, tapi di pertengahan kesananya seharusnya udah nggak galau lagi loh. Ya Scorpio. Masih ada pertanyaan-pertanyaan dengan adanya Two of Swords. Masih adanya pertanyaan-pertanyaan di benak kalian. Ini bener nggak sih jalan yang saya pilih? Atau bener nggak sih orang ini yang menjadi soulmate saya, misalnya kalau percintaan ya, atau soul buddies kalau misalnya itu di bidang yang lain gitu kan. Jadi ya masih harus dipertanyakan ada di benaknya Scorpio. Tapi pesannya adalah ya, kalaupun harus memilih, pilih yang terbaik aja untuk kehidupan kalian ya. Yang selanjutnya terjadi di pertengahan sampai akhir Oktober adalah Three of Cups. Ada event yang akan berlangsung dan dihadiri oleh Scorpio. Apakah itu menyangkut kayak pernikahan, ada yang menikah atau teman kalian menikah. Pokoknya ada yang dirayakan di bulan Oktober. Dan ya karena akhir-akhir Oktober juga kan ulang tahun kalian ya. Bisa aja itu nyangkut dengan ulang tahun kalian para Scorpio. Jadi memang akan ada sebuah hal yang dirayakan oleh para Scorpio. Dan juga kalian mempunyai orang-orang yang dekat di kehidupan kalian dan menjadi support system kalian yang luar biasa, Scorpio. Dan kartu yang menyertainya adalah Ace of Pentacles, right? Ya. Hal ini baik sekali untuk kehidupan kalian, di mana kalian
punya orang-orang yang memang baik di kehidupan kalian dan support kalian, saling support, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Walaupun nggak selalu tentang keuangan sih, ada juga yang tentang personal, tapi mostly tentang pertemanan, keuangan kayak gitu ya. Dan kalaupun kalian punya masalah di bidang percintaan, tapi setidaknya di pertemanan kalian baik-baik aja. Kemudian Six of Cups, yang saya bilang tadi, ada loh orang yang segitunya mencintai Scorpio. Bisa aja dia Virgo, bisa aja dia Capricorn, tapi bisa aja dia yang lain, maksudnya yang tidak tersebut ya. Tapi orang tersebut memberikan perhatiannya secara menyeluruh kepada Scorpio di akhir-akhir Oktober. Dan kalau orang itu datang sementara Scorpionya masih galau, nah itu yang nantinya hasilnya kan jadi nggak terlalu baik ya. Jadi memang lebih baik segala kegalauan diselesaikan di depan ya, Scorpio, di depan di awal-awal bulan Oktober. Jadi akhir-akhir Oktober ketika hal itu terjadi, ketika orang itu datang atau pihak itu datang, atau nggak cuma satu, orang-orang ya, karena kan nggak selalu tentang cinta ya, itu bisa kalian hadapi dengan lebih berlapang dada, pikiran yang terbuka, dan gak galau gitu. Soalnya kalau galau-galau juga nanti ya kalian gak bisa memutuskan dengan baik ya kan Scorpio. Dan kartu yang menyertainya adalah Nine of Cups ya. Memang kenapa tadi saya ngomong seperti itu, karena memang beberapa dari kalian masih melihat tidak merasa nyaman di kumpulannya ya. Masih merasa, ini Nine of Cups-nya terbalik, jadi masih belum bisa bilang bahwa ini adalah hal baik untuk dilakukan, jadi masih terbalik. Dan kartu yang terakhir adalah The High Priestess, di mana sebenarnya semesta memberikan banyak pertanda di bulan Oktober, dan kalian bisa memakai pertanda tersebut untuk kelangsungan hidup kalian yang lebih baik. Si Ace of Cups-nya terbalik, ini masih posisinya kalian nih, my dear Scorpio. Kegundahan, kegalauan di awal bulan Oktober yang sudah berlangsung dari bulan-bulan sebelumnya itu nyangkut terus kebawa-bawa terus. Gini loh my dear Scorpio, namanya kehidupan memang kita nggak bisa prediksi segitunya. Walaupun ada bacaan tarot pun kan tidak resonate secara keseluruhan ya. Jadi kalau yang bisa saya omongin di sini my dear Scorpio adalah segalau apapun kalian ya, seharusnya kalian bisa memilah-milah mana yang terbaik aja untuk kehidupan kalian ya Scorpio. So beberapa kartu yang saya buka dari Oceanic Tarot adalah tuh kan, sakit hatinya masih ada, makanya bikin galau. Scorpio, kenapa masih mikirin masa lalu ya? Seharusnya kan udah lewat, gimana? Masa sampai Oktober dibawa? Jadi sepanjang tahun ini berusaha untuk healing, tapi beberapa dari Scorpio belum berhasil ya. Scorpio, this is your life. You deserve to be happy. Ini adalah hidupmu, kalian patut untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kalian sendiri ya Scorpio. Kartunya adalah The Strength. Ini yang kalian butuhkan, kekuatan yang ada di dalam diri kalian untuk menghadapi segala sesuatunya. Please, kalian mampu. Terus ada Three of Pentacles, recognition, dan kalian bisa menyadari, ya benar, ini loh yang sebenarnya terjadi di kehidupan kalian gitu. Jadi kalian mengetahui itu, walaupun masih ada Three of Swords ya, third party situation, sakit hati, pengkhianatan, sedih-sedihnya masih ada di situ. Kenapa Scorpio? Tapi ada juga trust, King of Pentacles, ya kalian harus trust yourself,
kalian harus selalu percaya bahwa hidup kalian itu sebenarnya bisa kalian bawa ke arah yang jauh lebih baik dengan mengesampingkan segala kegalauan itu. Victory, pada akhirnya kalian akan mendapatkan kesuksesan luar biasa di bulan Oktober. Tapi itu tergantung dengan kalian ya, pilihan hidup kalian masing-masing. Kalau yang galau-galau terus gimana dong? Mau sukses ya kan, gak usah galau-galau lah Scorpio. Ini rasanya masih ada kegalauan nih di diri Scorpio. Oke, so my dear Scorpio, pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya adalah yes. Good. Dan pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian, pesannya honesty and communication. Ada kejujuran yang harus kalian lakukan, baik jujur terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain yang dealing dengan kalian, yang berada di kehidupan kalian, dan mengkomunikasikan apa aja yang sebenarnya kalian rasakan. Maksudnya gini, kalau kalian merasa nggak nyaman, kalian merasa nggak enak, jangan diem aja, jangan selalu bilang yang gimana nanti, nantinya kalian juga yang susah. Jadi tetap harus perhitungkan baik-baik, perhitungkan matang-matang. Jadi benar-benar dikomunikasikan, benar-benar jujur juga pada diri sendiri maupun orang lain. Dan untuk kartu Oracle card yang selanjutnya, Monology Oracle card, your dream needs a practical plan. Memang dream kalian, mimpi-mimpi kalian tuh harus secara praktis ya dilakukannya. Gimana pun ini Moon in Taurus katanya. Jadi bisa jadi pasangan kalian atau orang yang dealing dengan kalian juga berzodiak Taurus. Udah 3 berarti yang ada Leo juga tuh di situ. Jadi udah 4 yang tersebut, tapi bisa saja itu tidak tentang percintaan dan bisa juga itu tentang orang lain yang tidak tersebut zodiaknya. Anyway, mimpi-mimpi kalian di bulan Oktober sebenarnya bisa diwujudkan dengan catatan kalian sudah lepas dari segala kegalauan itu. Oke, tadi yang kalian pertanyakan jawabannya yes ya, udah ya. Oke, so my dear Scorpio, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ dan saya harap yang terbaik saja untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel and love. Bye.